Tes. Kalau ada nyamuk tolong ditamparkan. Kalau ada kawannya yang ngantuk tolong ditamparkan. Yang ngantuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Kalau anak Pak Ustadz berangkat ke sawah, di sawah tak boleh berjoget-joget. Kalian fokus dengan ceramah, karena penceramah malam ini Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari assalamualaikumnya orang Medan, wabarakatuh orang Sunda. Karena kiai orang Sunda. Wabarakatuh. Ayo yang ikhlas jawab salamnya. Saya doakan nilainya besok mantap. Kalau semangat jawab salam. Hafal Alfiyah, hafal kitab Minhatul Mughith, hafal Al-Kawakibud Durriyah. Sudah hafal? Belum? Nah, semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mungkin gitu juga kan? Makanya kalau sholat Alhamdulillahirabbil alamin, dolil amin, gitu ya kan? Kalau berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa ke Sukamenanti. Ustadz ceramah tak panjang-panjang, karena gulai holat sudah menanti. Ada bu ya? Oh, alhamdulillah. Itu yang jelas, semangat bisa ceramah. Kiai, kalau di Arab kambing guling, tapi kalau di Sumatera ada holat kiai. Holat, bukan bahasa Arab kiai ya. Holat bahasa Arab berlalu, tapi ini belum kita makan, belum berlalu. Selagi akan datang. Semangat semuanya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahilladzi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil ama. Tsumma sholatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Santri semua, tolong, itu di kitab mana? Muqaddimah kitab apa? Mantik. Nama kitabnya Idahul Mufahamin. Yang kedua saya campur itu. Kitab apa? Hah? Sulamul Munawwarah. Itu mantik. Betul, Sulamul Munawwarah. Yang satu lagi Kitab Faraid. Apa nama kitab Faraid? Ayo. Yang tahu dikasih uang 200.000 oleh Buya. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati abu yang kita, Shahibul Fadilah, Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Ustadz Yahya Siregar, SPDI SSI. Apa SSI Ustadz? Setia satu istri selama-lamanya. Doakan insya Allah. Yang sama-sama kita muliakan, yang di samping kiri saya, Kiai besar kita, Kiai Haji Aminullah Sanusi, Khadimul Majelis bintang 9, beserta Bunda, beserta Ibu, beserta Nyai yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian hadir bersama kita Profesor Dr. Nur Hadi MSy MH MPD. Itu yang di sana dekat tiang. Abang Anda saya satu alumnus, satu alumni dengan saya. Kemudian hadir bersama kita Syekh kita Mbah Wiro yang di dekat Ustadz Riyadi, namanya Mbah Wiro. Kemudian Gus Adit. Gus Adit ini pimpinan majelis mantap.
Kemudian ke belakangnya satu tamatan dengan saya, Mbah Suro. Mbah Suro, kalau saya alumni Darul Ikhlas dan Mustafawiyah, kalau beliau alumni Pondok Pesantren Pondok Patin di Simpang 3. Kemudian Ustadz Riyadi yang aduhai luar biasa. Memang kalau kita tengok-tengok jambangnya, kumisnya menggairahkan. Beserta rombongan, beliau punya majelis Thariqatun Nahwiyah, dan ini sudah dicap di langit yang ke-7. Masya Allah. Kemudian hadir bersama kita juga guru saya, Ustadz Ishak. Ini guru kita semua, para asatidz kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau-beliau ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadir hadroh kita, baik hadroh dari bintang 9 maupun hadroh yang di Baitul Nizam. Jalan-jalan ke rumah Maisarah, cakep gitu. Jalan-jalan ke rumah Maisarah, tolong ambilkan dulu kopiku. Kalian semua cakap orang-orang hadroh akan selalu hadir dalam hatiku. Kemudian para santri, para santriwati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan semua cita-cita kita, amin ya rabbal alamin. Kita doakan pimpinan kita. Saya tadi meneteskan air mata ke dalam ketika Buya pimpinan menceritakan luar biasa, masya Allah. Tapi ada pantun untuk beliau. Kalau tuan beli Rexona, belilah di kedai yang sangat lurus. Buya Yahya Siregar nampak lebih mempesona, walaupun mirip seperti saya, agak kurus. Cakapnya agak kurus nih, namanya kurus yang tertunda. Kurus yang tertunda kan? Baik, ceramah saya cuma 2 karena malam ini malam penutupan. Kita campur-campur dari Maulid Ad-Dibai, saya ambil sedikit saja dari kitab, saya ambil sedikit lagi dari kitab Ad-Diyaul Lami. Pokoknya dicampur-campur. Kenapa dicampur-campur Ustaz? Karena Ustaz yang di depan yang ceramah sekolahnya campur-campur. Kelas 1 pondok pesantrennya Al-Ansor, kelas 2, kelas 3 pondok pesantren Ma'had Babus Salam, 3, 4, 5 2 pondok pesantren. Aslinya di Ma'had Darul Ikhlas, tapi ngajinya di Mustafawiyah. Jadi 4 pesantren saya. Maka banyak ijazahnya. Alhamdulillah banyak guru saya, tapi tidak tulus zaman. Saya tetap selesai pada waktu 6 tahun. Alhamdulillah luar biasa. Maka kita campur-campur. Yang pertama, biar cepat, karena di jam saya sudah jam 12 kurang 1 jam. Di jam saya. Yang pertama, kita lihat keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam rawi Maulid Ad-Dibai. Apa di dalam kitab itu? Qidama qabbalahum al-ba'ir, al-ba'ir qabbala. Onta mencium 2 telapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta ini sering Allah buat perumpamaan di dalam Al-Quran. Sambung. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apa artinya? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Onta tak tahan di yang dingin, karena onta terbiasa di yang panas. Tapi onta bisa bertahan dingin kalau onta sudah menjilat batu yang sangat panas. Aneh enggak? Makanya Allah sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Siapa yang tahu pertama kali yang menemukan onta? Tunjuk tangan. Yang ngasih nama onta itu orang Bangkinang.
waktu haji dan umroh, ada orang bertanya, apa namanya pecu? Nah, dijawab sama orang itu, ontalah, onta. Padahal entahlah itu artinya, ontalah. Sampai hari ini namanya onta. Sebab di Mandailing namanya bukan onta, tapi unto. Unto. Nah, onta ya. Nah, makanya yang menamai pertama kali onta itu adalah orang Bangkinang, orang Kampar. Dan hubungan orang Bangkinang dengan orang Sumatera Utara itu ada dalam sejarah. Apa sejarahnya? Bangkai Inang. Jadi Bangkinang ini kalau diturut di mana awalnya itu dari Bukit Barisan, dari Pasaman. Nanti kalau ke Sosa jumpa dia. Jadi ada ibu-ibu yang meninggal nggak tahu di mana jasadnya, Bangkai Inang. Nah, maka bahasa Bangkinang dengan bahasa Tapanuli banyak yang sama. Apa? Pinggan, sama-sama pinggan. Banyak yang sama. Dan yang menamai Nusantara itu sebenarnya Nabi Nuh dengan dua putranya. Satu, ini bukan cerita-cerita nih. Ini asli. Jurnal internasional. Namanya Nuh, yang kedua Sam, yang ketiga Toro. Nuh Sam Toro. Nuh Sam, ini betul. Almarhum Kiai Haji Dr. Zulkarnain, tahu? Yang meninggal di Riau, orang Jawa. Beliau sedang menggeluti sejarah, dapatlah orang Aceh. Ya, orang Aceh tapi tinggal di Jawa kan. Pesantrennya di Medan. Nah, berarti orang Medan tuh. Nusantara. Karena apa yang bilangnya namanya Nusantara. Ustadz kok bicara kemana-mana? Saya ingin memberitahu, walaupun kita santri harus tahu kita sejarah. Sejarah siapa yang pertama tahu? Sejarah pondok pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Tepuk tangan dong. Ustadz tahu rupanya sejarah Baitur Rahman An-Nizam? Tahu. Karena guru-guru kita di sini banyak yang saya bimbing skripsinya. Yang baru selesai Fitriani Siregar, Bu ya. Itu mahasiswa kita. Yang sedang bimbingan dengan saya Nur Hasanah Harahap. Dan saya sudah 12 kali dengan ini ke sini, baru alhamdulillah berjumpa dengan Buya. Makanya ketika tak disebut nama saya penghormatan, saya biasa aja karena saya orang dalam. Tuan rumah kan? Tanya Pak Ishak kenal dengan saya. Kami pernah belajar bersama. Guru-guru kita sampai KKN di kantor camat, kantor desa atau kantor camat. Itu guru-guru kita semua KKN-nya di situ. Sampai PPL kemarin guru-guru kita di sini. Jadi saya ini orang dalam. Bukti yang kedua saya orang dalam, serban kita sama. Iya, bukan dibuat-buat ini. Udah sampai mana tadi? Orang dalam. Nusantara. Kalau orang dalam itu, pertama, ceramahnya boleh kemana-mana. Yang kedua, tak boleh salah. Ketiga, andai dia salah, kembali ke pasal kedua. Tak boleh disalahkan kan? Andai kan saya salah, kembali ke pasal kedua. Tak boleh disalahkan. Maka onta mencium kedua telapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga gundah gulana yang dirasakan oleh unta itu hilang seketika. Maka timbul syair, Laukana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min khaybatin samal marid taliban qurbal habib. Itu kalau kita tahu artinya menangis kita tuh. Andaikan hidup Nabi Muhammad hari ini dari ujung timur dunia, ujung barat dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Abang sampai Sisoke.
dari tukang labang sampai toke. Ladanal khasi wal qarib, ingin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang, Nabi sudah meninggal 1400 berapa? 40, tapi orang berbondong-bondong untuk umroh berziarah kepada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syafiur Rahman mengatakan, jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulluhu sekaliannya adalah rahmatan wa barakatan, rahmat dan keberkahan. Maka orang melihat wajah Nabi itu sekali dipandangnya pengen dipandangnya lagi, pengen dipandangnya lagi. Sehingga ada lagu orang Melayu, layang-layang silayang pandang, boleh dilihat dipegang jangan. Kedua, santri, halo, yang bobo, nang ning nong, angkat tangannya, nang ning nong. Nah, kita buat ke anak TK dia. Yang kedua, di dalam At-Tibai, amana bihi dobbu. Apa arti dob itu? Bukan toke. Tahu toke? Apa makanan toke? Saya tak tahu karena saya tak pernah pelihara toke. Dob beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu dob? Kalau di Indonesia modelnya sama dengan biawak. Tahu biawak? Kadal, tahu kadal? Ada di sini seperti kadal. Pokoknya nggak boleh lepas uang kawan 5.000. Nggak boleh sandal kawan baru. Itu namanya kadal. Dikadalinnya orang. Di sini tak ada. Bangunkan dulu itu sujud. Cok. Ini dah. Suatu ketika ada orang kafir ingin mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ini doh, kalau ini kadal, kalau ini biawak, mengaku beriman kepadamu, hari ini juga saya beriman kepadamu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya doh, man ana. Wahai doh, siapa saya ini? Lalu kadal menjawab, anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kadal? Dal. Apa kata kadal? Dal. Jangan dijawab. Itu kan saya nanya ke kadal. Apa kata kadal? Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadal-kadalnya kadal itu cinta kepada Nabi. Ada di sini lebih kadal daripada kadal. Yang mengambil sambal kawannya tunjuk tangan. Siapa yang menunjuk orang, dialah orangnya itu. Ustaz silakan tunjuk tangan, bukan tunjuk orang. Tunjuk tangan. Jangan bilang-bilang orang. Kadal saja ingin berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, wasallamatil asjaru. Pohon-pohon ingin bersalaman, mengucap salam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada 3 orang preman pasar bertato. Tatonya apa? Jagal. Setelah dibuka bajunya, Masya Allah. Jalan-jalan ke Sungai Madi. Jangan lupa membawa kole. Kalau mic-nya sudah mati-mati, ini nampaknya sudah kode. Ya, nggak lama-lama lagi.
Selesai. Jadi Bapak Ibu, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Bukan. Wasallamatil asjaru. Datang preman bertato jagal. Setelah dibuka bajunya sedikit lagi, ternyata jagalah kebersihan tatonya. Tatonya ada jagalah kebersihan, tapi dia kotori badannya kan? Nah, itu namanya apa itu? Gilo. Gilo bahasa Mandailing bukan gila, tapi istri yang lari dari suaminya, namanya gilo. Beda ya. Jadi kalau kami dibilang gilo, itu kamu tanya dulu, apanya yang gilo? Kalau otaknya betul aja gila. Tapi kalau istrinya gilo, belum tentu istrinya gila, lari istrinya. Sama dengan Jawa, Melayu. Melayu itu kan lari. Lari. Lalu kemudian mereka menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anta kadzab, engkau adalah pendusta. Kalau engkau benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba panggil pohon itu, panggil. Yang namanya mukjizat pasti amrun khariqun lil adah, di luar kebiasaan, di luar nalar. Dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya syajarah, wahai pohon, in kunta tu'minina billahi wa rasulihi ta'ala. Kalau engkau betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sini datang pohon tadi. Dan dia bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri-santri jawab, Pak Ustaz, sudah berapa kali mangga yang ada di lapangan itu bersalam tengah malam sama kalian? Kalau tengah malam jam 3 bersalam ya, Assalamualaikum Rizki. Ada Rizki? Rizki? Coba Rizki. Rizki ini luar biasa, walaupun agak hitam. Hitam-hitam kereta api, walaupun Rizki hitam, banyak yang menanti. Rizki lari enggak? Kalau pohon mangga itu memberikan salam kepada Rizki. Sajarah, pohon bersalam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai satu lagi. Yuk kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, Habibillah ala Yasin, Habibillah. Diceritakan di dalam kitab Syarah Maulid Ad-Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai ketika mau berangkat ke Madinah, dia ada 4 orang mau berangkat ke Madinah. Ketika itu kendaraannya belum ada Daihatsu, belum ada Toyota, yang ada kuda dengan onta. Dibuat barangnya, tempat barang, namanya sekarang apa itu? Sadu, becak belum ada. Sadu atau Delman, mirip-mirip Delman lah. Ketika mau berangkat, datang anak kecil, kira-kira usianya 8 tahun dalam riwayat. Lalu dia ngomong kepada Abdurrahman Ad-Dibai, ya Syekhul A'zam, ya Syekhul Akbar, wahai Syekh yang besar, wahai guru besar, hendak kemanakah kalian? Kata beliau, saya ingin berziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata anak tadi,
Bolehkah saya ikut? Kata Abdurrahman At-Tibai, kamu tak boleh ikut. Karena ini perjalanan panjang. Lelahnya luar biasa. Kamu masih anak-anak. Ya anak-anaknya kayak yang di bawah kipas sana lah. Mantap ketawanya kan? Luar biasa. Assalamualaikum. Santri-santri masih hidup? Masih hidup? Kalau ada yang tidur-tidur tolong tampar. Sekali aja sekali. Udah. Kasih dia minyak angin. Kalau sakit perut kasih minyak angin. Dah. Apa kata si Abdurrahman At-Tibai? Kamu jangan ikut. Pendek cerita, berangkat mereka. Sampai mereka di Madinah, ternyata semua ternyata ternyata anak tadi ikut. Di mana dia? Di bawah tempat barang di dekat bannya itulah anak tadi. Dia tak makan selama perjalanan, dia tak minum selama perjalanan, padahal usianya masih 8 tahun. Sampai di Madinah, mereka pun turun. Takajui kata Ustaz Riyadi. Takajui, apa arti takajui? Terkejut Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai. Loh, aku terkejut. Loh, kok kamu ikut? Di mana kamu duduk? Saya tak duduk, wahai Syekh. Saya di bawah. Jadi kamu selama perjalanan tak makan? Ya. Tak minum? Ya. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, tak makan, tak minum. Itu dari Yaman ke Madinah. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, di bawah. Lalu dia bertanya, wahai Abdurrahman At-Tibai, apakah ini tanah pernah diinjak Nabi? Tanah Madinah maksudnya. Kata Abdurrahman At-Tibai, ya, ini tanah yang pernah diinjak Nabi semua. Diambilnya tanah segenggam, diusapkannya debunya ke mukanya. Tapi tak lama, karena anak tadi perjalanan yang sangat jauh, dia usia 8 tahun, lemah dia. Pendek cerita, meninggal. Menangis Abdurrahman At-Tibai. Dia mengaku Abdurrahman At-Tibai mengarang Maulid At-Tibai yang kita baca tadi. Banyak luar biasa syair-syairnya. Dia masih mengaku kalau kecintaannya kepada anak tersebut, kalau kecintaannya kepada Nabi masih dikalahkan oleh anak yang 8 tahun tadi. Maka pendek cerita dimakamkanlah anak tadi di Madinah. Mereka pulang. 2 bulan berikutnya mereka ke Madinah lagi. Lalu mereka teringat dengan anak yang meninggal ketika dalam perjalanan. Mereka ingin berziarah ke makam anak tadi. Ternyata makamnya tak ada lagi. Sudah dipindahkan orang dekat makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibayangkan Madinah itu seperti sekarang. Jangan dibayangkan Masjid Nabawi itu seperti sekarang. Luar biasa. Sudah berapa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, lawan ngantukmu. Tengok tadi anak tadi. Siapa yang mau sekarang nih ikut ke Pekanbaru dengan Kiai Amin? Tapi enggak dalam mobil, di atas. Itu belum sama dengan anak yang atau besok ke Jakarta naik pesawat, tapi di atas. Sampai ke Jakarta hanya tinggal nama. Hati-hati, peraturan tahun 2025 tak boleh membaca doa di atas pesawat.
Apa doanya naik kendaraan pesawat? Subhanallah astagfirullah. Atau yang satu lagi? Santri-santri, santriwati, setuju enggak? Enggak boleh baca doa dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Tak boleh baca doa di atas pesawat. Setuju? Iya, saya setuju. Tak boleh. Harus di dalam pesawat. Kalau di atas jatuh. Sudah berapa kecintaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terakhir, karena ini campur-campur nih, campur-campur. Di dalam kitab Marokil Ubudiyah ada keistimewaan 10 keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 3 di awal-awal. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawa falam tahruk wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi tak pernah bermimpi buruk selama-lamanya. Maka kalau kita bermimpi buruk, menoleh ke kiri, apa namanya tuh? Masih dijur nenek tolu kali, dihembuskan, apa namanya? Dihembuskan meludah sikit 3 kali. Baca na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Kalau bermimpi baik, sudah meninggal ayah kita 28 tahun, alhamdulillah lega kali rasanya. Semalam bermimpi dengan ayah kita, ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu dah dalam hadisnya. Siapa yang pernah bermimpi mantap-mantap? Sering. Ustadz pernah bermimpi bulan puasa. Ustadz lihat dibuka ceramah amplop itu semua, isinya Masya Allah hampir 100 juta. Udah mau pulang kampung, udah mau sampai dia di Penyesawan Bang Pinang, as-salatu khairum minan naum. Bangun. Astagfirullah, nggak jadi pulang. Saya tengok uang yang 100 juta itu tak ada lagi. Lemas saya. Rupanya mimpi. Tapi ada mimpi yang kebetulan. Dulu kawan saya tinggal di masjid, ditengoknya bermain dia di kolam renang. Udah lama 2 jam, kata kawan tuh, pipislah dulu sebentar. Ditengoknya ada pipis dia ke kamar mandi. Ternyata betul-betul pipis. Bangun dia, ditengoknya mimpinya nyata, ada pipisnya. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Nabi tak pernah bermimpi yang buruk ya. Kalau bermimpi yang baik masih diperselisihkan oleh ulama. Karena sebagian Al-Quran itu juga datangnya melalui isyarat mimpi. Yang kedua keistimewaan Nabi. Wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi tak pernah menguap selama-lamanya. Ini Pak Ustaz lihat 1, 2, 3. Itu bukan menguap lagi. Zikirnya sudah sampai ke langit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini udah berzikir semua. Nabi tak pernah menguap. Kalau kita menguap, ambil tangan kanan, tutup, nggak boleh. Setan masuk. Bagaimana caranya? Boleh dengan telapak, boleh dengan ini. Yang paling bagus dengan telapaknya. Apa namanya nih? Punggung tangan kan? Pak Ustaz, saya megang hak roh pakai tangan kiri. Satu megang hak roh Pak Ustaz, satu megang mic, pinjam tangan kawan. Bentar dulu ya, pinjam tangan kawan. Tidak apa-apa. Baik, kita selesaikan saja. Terakhir, tidak lama-lama, karena sudah tengah 12. Gak terasa, saya baru sebentar ceramah, belum sampai 4 jam.
Kan sebentar bukan sebelum sampai 4 jam. Pesan untuk santri semuanya, karena ini santri. Dengarkan syair Pak Ustaz. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Nadakhulal jannah bi kasratil ibadati. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nanya Pak Ustaz semua, santri tolong dijawab. Kalau orang tua kita atau kita tak pakai sendal, ada ayam, tahu ayam? Diinjak tak pakai sendal, kira-kira telapaknya atau punggungnya yang kena? Telapak kaki. Maka disitulah surga kita, di bawah telapak kaki itu. Kenapa kalian ada di sini 6 tahun? Santri ini luar biasa. Ada 3 kata-kata untuk santri. Santri ini sangat jarang didapat. Nggak semua orang yang mau tamat SD masuk ke pesantren karena jarang didapat. Sulit dicari dan mahal harganya. Ingat pesan Ustaz 3. Santri seperti kita ini sulit didapat. Apa? Sulit didapat. Tak semua orang yang mau mondok santri-santri jauh daripada orang tuanya. Yang kedua, payah dicari kalian nih. Yang ketiga, inilah kuncinya. Mahal harganya. Kalian ini mahal harganya. Sumpah demi cinta, kalian mahal harganya. Mahal. Coba. Kalian nanti tamat luar biasa, berilmu luar biasa, kuliah sampai bisa menjadi profesor sama dengan Ustaz Nur Hadi. Ustaz Nur Hadi ini luar biasa di pondok dulu. Rajinnya luar biasa. Nyapu masjidnya luar biasa. Tunjuk tangan. Siapa yang pernah diam-diam mencuci sandal Abu Yakda? Diam-diam ya. Tengah malam diam-diamnya sandal itu dicucinya. Tunjuk tangan. Dicucinya ya. Bukan diam-diam ngambil. Oh teman tako barangan cako aja. Tunjuk tangan. Siapa yang pernah mencuci sandal kawannya? Diambilnya diam-diam. Sandal kawannya dicucinya. Siapa? Tunjuk tangan. Yang ada diambilnya diam-diam, nggak balik lagi, nggak pulang lagi. Maka besok rajin hormati gurumu. Keberhasilan kita anak pondok pesantren itu terletak pada kehormatan kita. Bagaimana cara kita menghargai guru dan menghormati guru. Enggak semua yang pintar juara 1 yang berhasil, enggak. Tapi yang biasa-biasa dia akan berhasil selama dia taat hormat kepada gurunya. Siapa yang ingin menjadi alumni yang cerdas? Tunjuk tangan. Oh sedikit cuma ternyata ya. Masya Allah. Siapa yang ingin cita-citanya jadi ulama besar? Lebih banyak perempuan pula dari laki-laki yang ulama besar. Terakhir, saya tes dulu. Mana lebih hebat Al-Quran perempuan dari laki-laki? Yang perempuan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil. Masya Allah, 100. Laki-laki. Yakadul baruku
Yang perempuan. Wa waslu al bidal mudhafi muktafar. Oh, itu syair alfiyah. Yang laki-laki. Wa waslu al bidal mudhafi berarti untuk laki-laki godok, perempuan godok. Yang terakhir, setelah surat An-Naba, surat apa? Perempuan, setelah surat Al-Jin, surat apa? Wah, pintar laki-laki ternyata di sini ya. Tepuk tangan semua untuk santri laki-laki dan santri perempuan. Siapa yang tahu nama istri saya? Hah? Perempuan 100, istri Ustadz katanya. Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.